warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani R, SPMSI, dosen program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenren Rakpang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Untuk semester ini, saya dipercayakan mengampu salah satu mata kuliah wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah Sosiologi Pengembangan Masyarakat Tani. Mata kuliah ini diprogramkan di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini secara umum mempelajari tentang fenomena sosial dalam pengembangan masyarakat tani. Mata kuliah ini berfokus pada berbagai aspek yang berhubungan dengan sosiologi pengembangan masyarakat tani, seperti ruang lingkup, tujuan, prinsip, proses, dan interaksi sosial, serta dinamika dalam individu dan kelompok, masyarakat dan kebudayaan, perilaku, teknologi pertanian, kebijakan pengembangan masyarakat tani, dan kelembagaan yang menunjang pengembangan masyarakat tani. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Pengembangan Masyarakat Tani antara lain: yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup termasuk tujuan dan prinsip sosiologi pengembangan masyarakat tani. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dinamika, struktur sosial, masyarakat dan kebudayaan dalam sosiologi pengembangan masyarakat tani. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan perilaku masyarakat tani, inovasi teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan pengembangan produk. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai peran pertanian dalam kebijakan-kebijakan dan kelembagaan yang menunjang pengembangan masyarakat tani yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian. Bahan ajar yang saya gunakan berupa PPT, modul, dan artikel hasil penelitian sesuai dengan RPS. Kemudian sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Sosiologi Pengembangan Masyarakat Tani ini menggabungkan antara tatap muka dan secara daring. Teknik pembelajaran yang saya ajarkan menggunakan teknik delivery interactive assessment. Pada aspek delivery, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat tersampaikan secara efektif maupun efisien kepada mahasiswa. Selanjutnya, pada aspek interaktif, teknik pembelajaran menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab maupun diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran serta dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Pada aspek asesmen, teknik pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memberikan kuis, tugas, dan ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami materi pembelajaran yang saya lakukan. Untuk sistem penilaiannya sendiri meliputi yang pertama kehadiran dan keaktifan, yang kedua kemandirian, tugas mandiri dan tugas kelompok, terus selanjutnya ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester. Dengan masing-masing presentasi penilaian sesuai dengan yang telah disepakati oleh mahasiswa dan dengan saya sendiri di awal pertemuan, yaitu kontrak perkuliahan yang terdiri atas 25% kehadiran, 25% tugas,
20% UTS dan 30% ujian akhir semester. Saya memohon izin untuk menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah melalui metode luring. Silahkan disimak dengan seksama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mungkin kita mulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh, pengetahuan yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, untuk masa depan kalian. Siapa yang bisa bantu Ibu? Oke, silahkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Alhamdulillah, kita anak kalau misalnya kita memulai sesuatu dengan doa, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan berkah. Amin. Oke, materi kita pekan ini adalah terkait dengan dua lingkup pengembangan masyarakat kami. Sebelum Ibu lebih lanjut, Ibu minta kalian isi presensi dulu ya. Silakan. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Lanjut. Sebelum kita masuk di materi, saya mau refleksi dulu materi kita pekan lalu terkait dengan sejarah, terkait dengan tujuan maupun manfaat dari pengembangan masyarakat tadi. Oke, ada yang bisa bantu Ibu? Siapa? Bisa bantu Ibu siapa? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sedikit mengulang materi minggu lalu, yaitu tentang tujuan pengembangan masyarakat. Jadi tujuan pengembangan masyarakat itu yaitu meningkatkan taraf hidup suatu pemasyarakatan atau memberdayakan individu dan kelompok yang melalui pautan kapasitas termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Terima kasih. Oke, dalam pengembangan masyarakat tadi sudah baik penjelasan dari Hakina, mungkin tapi Ibu paparkan sedikit supaya kalian lebih memahami jelas bahwa pada dasarnya artinya karena banyaknya masalah yang muncul di masyarakat, khususnya di masyarakat tani terkait dengan masih banyak masyarakat yang kekurangan taraf hidupnya di bawah. Nah, ini yang memicu kemudian di tahun 1970 di mana komunitas internasional ini kemudian berinisiatif, ada kesadaran yang muncul bagaimana kemudian kaum-kaum yang lemah ini kita berdayakan. Itu awal mula munculnya pengembangan masyarakat ini. Itu bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut di materi hari ini terkait dengan dua lingkup pengembangan masyarakat tadi. Namun sebelum itu Ibu akan sampaikan dulu terkait dengan capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita itu terkait dengan ini. Bagaimana mahasiswa kemudian mampu memahami tentang ruang lingkup pengembangan masyarakat tadi. Ini yang menjadi capaian kita. Kalian sebagai mahasiswa bisa memahami yang namanya ruang lingkup pengembangan masyarakat tadi. Oke, lanjut. Ini pengembangan masyarakat tadi. Dari definisi yang ada secara umum bahwasanya pengembangan masyarakat itu bagaimana komitmen memberdayakan. Siapa memberdayakan masyarakat lapisan bawah. Lapisan bawah yang
kemudian diberdayakan sehingga mereka memiliki berbagai pilihan yang nyata menyangkut masa depan yang lebih cerah. Ini kemudian yang menjadi pengertian dari pengembangan masyarakat tadi. Jadi ketika misalnya kita melakukan kegiatan di masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri, jelas ini adalah sebuah kegiatan yang kalian lakukan termasuk dalam pengembangan masyarakat itu menjadi lebih baik. Ada perubahan garis besarnya ya, dalam garis besarnya pengembangan masyarakat tadi itu perubahan yang kalian lakukan. Jelas? Sampai sini jelas kan? Nah, kita lanjut terkait dengan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan kaum lemah itu. Nah, kaum lemah ataupun kaum yang taraf hidupnya di bawah, yang dimaksud itu adalah kaum buruh tani. Mereka hanya memiliki tenaga untuk bekerja. Mereka tidak memiliki sumber daya yang ada. Mereka tidak memiliki lahan. Yang ada cuma tenaga. Nah, ini yang kemudian kita sebagai kaum yang berdaya bisa memberdayakan mereka, kaum lemah ini. Nah, siapa lagi yang dimaksud? Nah, ketika mereka menganggur, tidak ada pendapatan, itu juga dikatakan apa? Kaum yang lemah, kaum yang ini berada di kaum bawah, itu juga yang dikatakan. Jadi ingat, kalian selesai jangan nganggur, karena memang kalian apa? Kalian kan sudah dibekali skill. Nah, ketika misalnya kita praktek, itu kan sebuah bentuk bekal kalian, skill kalian untuk masa depan kalian. Misalnya program kita kan memang bagaimana kalian selesai dengan tidak terlalu mengharapkan menjadi seorang pegawai, tapi kami mengharapkan kalian menjadi entrepreneurship, sehingga bukan kalian yang jadi pegawainya, tenaga kerjanya, tapi justru kalian yang mencetak tenaga kerja itu. Itu yang kemudian kita harapkan, sehingga dalam pembelajaran bukan hanya teori yang kami sampaikan, tapi juga praktek, ya kan? Selama ini kita lakukan praktek itu bekal untuk kalian sebagai ini skill kalian, ada keterampilan yang kalian miliki. Jadi kalian tidak takut lagi menganggur setelah selesai. Yang mau mengubah diri mereka, yang mau bekerja sama, yang memiliki minat kerjasama untuk kemudian berubah, karena dalam pengembangan masyarakat tadi bukan hanya satu pihak saja yang berperan di sini, bukan hanya satu pihak dari masyarakat tadinya saja yang berpartisipasi, tapi ini siapa lagi? Semua stakeholder yang ada di dalam itu harus bekerja sama, mulai dari si masyarakat tadi sebagai penerima manfaat, fasilitator seperti pihak swasta atau akademisi, penyuluh pertanian, dinas-dinas pertanian, mereka ini semua saling bekerja sama, saling berpartisipasi, sehingga terjadilah yang namanya pengembangan masyarakat. Ada perubahan yang terjadi setelah dilakukan pengembangan masyarakat itu sendiri. Paham? Nah, tujuan akhir daripada fokus pengembangan masyarakatnya apa? Jelas, memenuhi kebutuhan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Curiya terkait dengan tujuan dari pengembangan masyarakat tadi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, ya kan? Jadi mereka tuh jadi saling berhubungan satu sama yang lain, oke? Nah, dalam pengembangan masyarakat tadi itu, Ibu sedikit mau bertanya sama kalian. Ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Apa baca? Interaksi
Ya, betul. Jadi orang yang berkerumun ini adalah melakukan interaksi. Ada interaksi yang dilakukan. Nah, dalam pengembangan masyarakat tani itu harus ada interaksi. Interaksi antara siapa? Antara masyarakat tani dengan pemerintah, dengan dinas pertanian, antara masyarakat tani dengan masyarakat tani yang lainnya, yang biasa disebut dengan ketika mereka berkumpul dalam organisasi disebut kelompok petani. Ini interaksi ini yang dimaksud. Kemudian ini apa? Yang tangannya diangkat. Semangat kebersamaan. Betul siapa tadi? Nuansa. Nah, semangat. Jangan berbalik ya, teruskan kalian tangan saja. Kalau ada yang ingin disampaikan. Semangat kebersamaan. Karena lagi-lagi diulang bahwasanya tidak bisa dilakukan, tidak bisa tercapai yang namanya pengembangan masyarakat tani kalau tidak ada kerjasama, tidak ada semangat untuk bersama. Kalau hanya individu saja yang terlibat, itu tidak akan tercapai tujuan akhir dari pengembangan masyarakat tani itu sendiri. Nah, kita masuk di ruang lingkup. Terkait dengan ruang lingkup pengembangan masyarakat tani. Ada 3 macam ruang lingkupnya. Yang pertama tentang community service atau biasa disebut layanan masyarakat tani. Community service ini atau layanan masyarakat tani adalah pelayanan yang disediakan perusahaan ataupun pemerintah untuk kepentingan masyarakat tani sendiri. Misalnya apa? Contoh gambar di atas itu melihatkan bahwa adanya perbaikan irigasi. Nah, irigasi ini berkaitan dengan untuk kebutuhan masyarakat. Ketika misalnya irigasi diperbaiki, itu akan berdampak pada produksi hasil pertanian itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan ruang lingkup masyarakat tani itu adalah community development. Apa itu? Adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat tani di sini itu artinya program yang diciptakan oleh pihak yang berdaya atau biasa disebut fasilitator untuk masyarakat menunjang yang namanya kemandirian masyarakat. Ya, silakan. Baik, juga saya kesimpulannya. Tadi Ibu mengatakan tentang program yang dilakukan oleh masyarakat, tentang program pemberdayaan masyarakat. Jadi pertanyaan saya, dalam pemberdayaan seperti apa program pemberdayaan yang bisa dikatakan berhasil atau tidak? Tolak ukur ketika misalnya pemberdayaan itu berhasil. Terima kasih Swan atas pertanyaan. Bagaimana kemudian program-program pemberdayaan masyarakat masyarakat tani yang dilakukan oleh pihak yang berdaya kemudian dikatakan dia berhasil? Ketika masyarakat itu mandiri. Oke, sebelum Ibu mungkin lebih dalam menjelaskan itu, ada yang bisa bantu? Silakan. Jadi dikatakan berdaya ketika masyarakat menerima manfaat bisa mandiri dari berbagai aspek, baik dari komunikasi, mengembangkan pikirannya, maupun dalam pembelajaran informasi. Oke, betul. Tolak ukur dari pemberdayaan masyarakat. Jelas tolak ukurnya itu mandiri. Ini yang menjadi garis besarnya. Mandiri dalam hal apa, Bu? Dalam segala aspek, baik ketika mereka memiliki pemikiran, aspirasi, itu bisa disampaikan dengan luas, bisa disampaikan dengan baik tanpa adanya ragu-ragu, disampaikan. Kemudian selain dari segi pikiran, dari segi ekonomi
ekonomi. Mereka mampu mandiri. Mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada atau sumber daya yang ada di sekitar mereka. Misalnya saja program pemberdayaan masyarakat tani dengan pemanfaatan pekarangan rumah. Nah, dengan pemanfaatan pekarangan rumah ini kelompok wanita tani tidak hanya bertugas sebagai istilahnya hanya menerima pendapatan dari suami, tapi dengan pemanfaatan lahan pekarangan, para istri juga bisa menyumbang yang namanya pendapatan. Karena selain bisa dikonsumsi, sayur-mayur yang mereka tanam, tanaman tanaman hortikultura, berbagai jenis tanaman hortikultura yang ditanam. Nah, mereka juga bisa jual. Jadi itu Islam, dia sudah mampu mandiri dari segala aspek. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, silakan Diva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut pertanyaan saya. Lalu siapakah yang berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat tani? Terima kasih. Nah, terima kasih Diva. Yang berperan, jelas yang berperan itu biasa disebut sebagai fasilitator. Jadi ketika kalian mendengar kata fasilitator, berarti ini adalah orang yang memberikan sesuatu yang sebagai pelayanan untuk masyarakat. Nah, fasilitator ini siapa? Siapa yang berperan? Ada yang bisa? Baik, adapun yang berperan dalam pengembangan masyarakat tani atau fasilitator yaitu bisa dinas yang terkait atau dinas pertanian, akademisi, CSR atau perusahaan swasta, relawan-relawan, dan penyuluhan pertanian. Ya, betul sekali yang dikatakan. Bahwa yang menjadi fasilitator itu tadi berbagai pihak yang kemudian yang sudah berdaya. Siapa itu yang sudah berdaya? Biasanya pihak-pihak yang berdaya itu dari perusahaan swasta, dari dinas pertanian, dari penyuluh tentunya, dari akademisi. Biasanya mereka melakukan pemberdayaan masyarakat tani agar itu tujuan dari pengembangan masyarakat itu tercapai. Mereka mampu mandiri, mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya. Jelas, Ibu? Oke, terima kasih. Ibu lanjut ya. Nah, yang ketiga, lingkup yang ketiga terkait dengan community relationship, hubungan masyarakat. Tidak akan mungkin kegiatan pengembangan masyarakat nanti ini terjadi tanpa adanya hubungan di antara masyarakat tadi itu sendiri. Tidak ada hubungan antara anggota kelompok yang ada dalam kelompok tani. Jadi harus ada hubungan ini. Nah, hubungan ini terkait dengan apa yang kemudian dimaksud dengan community relationship. Itu adalah kegiatan yang menyangkut pengembangan pemahaman melalui komunikasi, melalui informasi kepada masyarakat yang terdekat. Betul. Jadi ada hubungan, itu tadi seperti yang dikatakan ada interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Oke? Sampai sini masih ada pertanyaan? Ada? Mau bertanya? Baik,
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana sih kegiatan yang dilakukan, bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan masyarakatan? Nah, bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, bentuk kegiatan itu kan bisa dilakukan dengan pemberdayaan. Nah, bagaimana kemudian pemberdayaan ini dilakukan? Bagaimana pemilihan misalnya kan masyarakatnya ditunjuk bahwa ini yang menjadi sasaran target. Nah, dilihat, diobservasi dulu apa yang menjadi masalah di masyarakat ini. Misalnya di di Bulog itu mereka memiliki sumber daya namanya kelapa kan. Mereka memiliki sumber daya kelapa. Ada potensi yang ada di daerah sana itu kelapa. Nah, kita sebagai orang yang berdaya kemudian memberikan pengetahuan, sosialisasi dan demonstrasi terkait bagaimana kelapa ini memiliki nilai jual sehingga masyarakat berdaya secara ekonominya kan, dari aspek ekonominya. Jadi ini kelapa bukan hanya di langsung dijual saja. Kalau langsung dijual pasti harganya 5.000 sampai 7.000 saja sampai 10.000. Tapi ketika misalnya kita olah menjadi apa? PCO. Apa itu PCO? Itu makanan oil yang punya manfaat yang sangat bagus, baik itu untuk menghaluskan kulit, sehingga harga dari PCO ini juga cukup tinggi. Nah, dengan adanya ini membuat masyarakat bisa berdaya karena kita sudah bekali mereka dengan skill, kemampuan untuk memberikan nilai tambah terkait dengan komoditi yang ada di sekitar mereka, sumber daya alam yang ada di mereka. Dilakukan kegiatan sosialisasi tentang terkait dengan pengetahuannya. Kalau misalnya mereka sudah paham, sudah sadar dengan kan namanya program pemberdayaan harus ada kesadaran dulu, sudah sadar tentang pentingnya mengubah. Ini yang kemudian kita lanjut demonstrasi pembuatan daripada komoditi yang ada. Sampai sini paham? Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Oke. Karena tidak ada pertanyaan dan Ibu anggap kalian hari ini sangat aktif dan sangat memperhatikan materi Ibu. Adapun tugas kalian pekan depan itu terkait dengan review jurnal. Jadi kalian cari jurnal yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat tadi. Kemudian kalian review jurnal tersebut seperti apa kegiatannya, terkait dengan tahapannya, kan, terkait dengan bentuk kegiatan apa yang mereka lakukan. Oke, paham sampai sini? Terima kasih. Kemudian Ibu juga minta ringkasan materi ini ya. Kalau ringkasan materinya ditulis tangan saja supaya kalian lebih paham lagi. Kan sudah ada catatannya tadi kan? Sudah ada catatannya terkait dengan materi oral lingkup. Jadi tinggal kalian perbaiki saja, paling ulang ceritanya. Terus dikumpulkan pekan depan. Kemudian itu tugas yang review jurnal juga. Kalau review jurnal